Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kembali, saya Iman Tanuni, Direktur LBH Saksa. Saya hadir di sini beserta keluarga pasien yang ditelantarkan. Kami sebagai tim advokasi atau pendamping dari keluarga pasien yang ditelantarkan bernama Hajah Masito, yang berdomisili di Cibuaya, Desa Cibuaya. Pada tanggal berapa? Minggu kemarin ya. Saya juga akan menjelaskan kronologisnya. Pada minggu kemarin, Haji Masito itu kan sudah berumur, resiko tinggi lah, karena sudah melewati 30 tahun, Pak. Dia hendak akan melahirkan dan akan hendak naik mobil ke puskesmas, akan tetapi belum naik mobil dia sudah melahirkan sendiri gitu kan di depan pintu rumah. Nah, ketika itu menantunya ini Anwar hendak mengabari puskesmas dengan maksud supaya ada bidan puskesmas yang bersedia datang ke rumahnya untuk memeriksa terlebih dahulu. Akan tetapi tanggapan yang kurang mengenakan lah dari dua oknum bidan puskesmas pada saat itu yang sedang piket. Kata mereka, bawa aja dulu ke sini, Pak, gitu kan. Bawa aja dulu ke sini. Sedangkan di sana dalam kondisi kedaruratan gitu kan, dengan kehamilan resiko tinggi dan ari-ari masih belum lepas gitu. Maka dari itu menantunya inisiatif untuk menghubungi bidan desa ya, dan bidan swasta ada dua. Nah, alhamdulillah tertolong oleh bidan tersebut, bidan desa dan bidan swasta. Nah, maksud keluarga pasien ini lihat dulu itu kan pasien ini gitu, karena ini sedang kondisi kedaruratan. Akan tetapi dengan segala macam SOP atau tidak boleh meninggalkan puskesmas, akhirnya tidak sama sekali datang ke rumah pasien tersebut dan akhirnya ditolong oleh bidan swasta dan bidan desa. Maksud saya begini, apakah SOP ini menjadi standar baku gitu kan? Terus bagaimana terhadap sanksi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan 36 Tahun 2009 tentang tenaga kesehatan, yang mana dinyatakan beberapa pasal tersebut ada tindak pidananya ketika tenaga kesehatan menelantarkan dalam kondisi kedaruratan, dan itu bisa dipenjara 2 tahun dan denda 200 juta. Maka dari itu kami ingin ada pernyataan tegas bahwa jikalau Dinkes tidak bersikap tegas, maka kami akan bertindak sendiri dengan gaya kami, akan melaporkan perilaku oknum bidan tersebut ke ranah hukum gitu. Nah, saya ingin ada ketegasan dari Dinkes bahwa di situ kan ada beberapa sanksi yang diatur, ada sanksi tegas, sanksi ringan gitu kan, sanksi berat dan pidana bahkan. Nah, sampai saat ini hanya sanksi lisan saja yang dikeluarkan oleh Dinkes, tanpa ada sanksi yang tegas. Padahal ini berkaitan dengan nyawa, ini berkaitan dengan prinsip profesi dan filosofi kebidanan yang ada di Indonesia. Berarti ketika bidan tersebut tidak menangani dalam kondisi kedaruratan dan pertolongan pertama, berarti bidan tersebut sudah melanggar prinsip-prinsip kebidanan dan undang-undang yang ada di dalamnya. Mohon ini mumpung ada kepala dinas kesehatan di sini untuk bersikap tegas terhadap oknum tersebut, karena ke depan kalau kemarin ada videonya oleh puskesmas bicara bahwa itu adalah SOP. Apakah SOP ini tidak ada pengecualian gitu kan? Ketika ada peristiwa serupa terjadi, apakah akan seperti itu dibiarkan? Tentu saja tidak. Harus ada perbaikan, ada pengecualian. Karena ini amanat undang-undang, dan undang-undang dasar pun pasal 28H berbicara untuk berbunyi untuk mendapatkan kesehatan yang baik gitu bagi masyarakat. Nah, turunannya undang-undang tahun 2019. Jika tidak dilaksanakan, maka saya ingin meminta apa sih sanksi tegas lah dari dinas kesehatan, berupa teguran kah atau pemecatan sekalipun kepada oknum bidan tersebut, atau pimpinan puskesmas yang harus bertanggung jawab terhadap hal ini gitu. Kemudian
Saya juga tidak mengada-ngada. Ini ada pihak keluarga. Dia sebagai saksi dan korban yang mungkin nanti akan menjelaskan beberapa kronologis dan tambahan. Saya tidak mengada-ngada. Ini fakta terjadi. Dan saya ingin meminta ketegasan dari ini. Sanksi apa yang akan dikeluarkan oleh Dinkes sendiri sebagai lembaga institusi teratas dari pimpinan puskesmas. Nah, jelas berdasarkan undang-undang itu pidana. Mungkin seperti itu Pak Kepala. Yang perlu ditambahin juga, maaf, saya Ujang Rahmat. Di mana saya mau tanya dulu ke pihak dinas, apakah kejadian ini dinas kesehatan Bapak sebagai apa? Ujang Rahmat. Pengurus LBH Pak. Sebagai apa? Sipil politik. Pengurus, iya, enggak. Kabin Ekosom, Ekonomi Sosial dan Budaya di LBH Cakra. Nah, apakah pihak Dinkes itu mengetahui kronologi dan kejadian tersebut? Dan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait oknum tersebut? Itu yang kami pertanyakan. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Direktur, di sini sudah terjadi bahkan tindakan kriminal. Menurut saya itu sudah kriminal. Ada aturannya yang dilanggar oleh oknum bidan tersebut. Nah, itu mungkin itu yang saya tegaskan. Kalau emang pihak Dinkes tidak bisa memberikan sanksi atau tidak mengetahui dan sebagainya, kita akan bertindak sendiri sesuai dengan gaya kita. Itu aja Pak. Dari saya, terima kasih. Sementara sebelum lanjut, apa saya namanya? Namanya Tangsa Muhammad Anwar. Terus Akang atau keluarga Akang meminta bantuan ke LBH. Surat ada. Coba saya lihat. Kalau yang ada permintaan bantuan hukum ada surat biasa permintaan. Ada udah ngisi. Ada di kantor. Di mana? Di mobil. Di kantor. Diambil aja dulu. Di file komputer. Jadi gini. Gini Pak. Gini loh. Saya lihat dulu. Coba Pak Riki. Kalau memang ada, jadi benar jelas di teman-teman LBH ini membantu teman-teman ini sesuai dengan surat jelas. Iya lah. Dan Betul. bapak sendiri orang hukum. Betul. Silakan target. Betul Pak kan. Mana? Ada di kantor ketinggalan dia. Iya. Coba bentar tapi diambil ke kantor. Iya, karena kita bicara. iyalah betul lah. Karena antara pengacara betul. seolah-olah atau lembaga hukum dan OPD dinas kesehatan. Iya, betul. Lembaga dinas. iya, karena ya sepakat kalau misalkan tadi Bapak berbicara ya kalau misalkan kita nggak ada ini ya berarti jangan berbicara dengan kita kan gitu kan. Maksud saya Betul paham. Betul ya, paham. gitu aja. Karena kan harus jelas kan kita berbicara dengan siapa kan gitu. Iya. Gitu. Di mana dia? Di kantor ada. Di file. Mau diambil? Boleh. Kuasa. Hah? Kuasanya. Kuasanya di mana? Kemarin sih ada surat aduan saja. Baru aduan? Iya, surat aduan. Kita kan menerima konsultasi. Adanya sistem non litigasi dan rekes. Ini kan sistem rekes gitu kan. Menerima aduan. Jadi gini, kalau saya terangin, sorry Kang. Berarti kalau tadi direktur saya nyampaikan, si Akang ini baru sifatnya aduan. Di kita itu ada prosedur, ada aduan dan ada non litigasi dan litigasi, gitu kan. Nah, ini sebatas baru non litigasi, kita akan menyampaikan baru sebatas aduan. Nah, tinggal gimana melihat tanggapan dari Dinkes untuk persoalan ini. Kalau misalkan nanti secara formal, ya berarti nanti kita siapkan, mungkin gitu deh. Ini kan belum mulai juga ranah hukum. Iya. Kalau misalkan sebatas baru kita tanggapan Pak, ini kan kita coba buka dialog. Iya gitu. Kita makanya Nah karena ini adalah sebuah dialog, saya mau nanya, itu bidan desa ya yang menolong ibu waktu itu yang keluarganya banyak, itu bidan desa di desa itu Pak. Iya. Ya. Artinya kalau jadi posisi bidan desa itu adalah bagian dari jaringan puskesmas. Artinya itu tidak terpisahkan Pak. Maka ketika layanan di desa itu sudah dihandle oleh bidan desanya, jadi tidak ada penolakan saat itu bidan desa, maka di saat yang sama puskesmas harus fokus ke tupoksinya. Berbeda kondisinya kalau bidan yang ditugaskan di desa itu mengelak tanggung jawabnya
dia mangkir tugas, ada orang yang mau minta tolong, dia tidak mau, itu persoalan besar Pak. Tapi kalau bidan di desa itu ketika dimintai tolong dia mau, maka saat itu puskesmas harus fokus ke tugasnya. Karena saya pernah sebagai kepala puskesmas di suatu daerah, itu saya dapat protes juga habis-habisan di masyarakat Pak. Ketika teman kami yang difokuskan, ditugaskan di puskesmas, dan memang SOP-nya dia harus di puskesmas, itu ke desa. Sementara hampir di saat yang bersamaan ada dari desa lain yang datang ke puskesmas dan harus ditolong karena dia emergensi. Saat itu puskesmasnya kosong. Ini sebuah kesalahan besar yang seperti ini. Nah, jadi kalau saya lihat perjalanan kasus ini, sebenarnya tidak ada masalah dengan pelayanan Pak. Tidak ada masalah. Yang ada masalah itu kalau bidan yang dipanggil yang ada di desa itu dia tidak mau saat itu Pak. Tetapi bidannya mau. Ya, mau bidannya. Yang bidan desa. Bidan desa memang tugasnya di desa itu. Tugasnya di desa itu. Nah, yang di puskesmas tupoksinya memang dia harus standby di puskesmas. Karena kita tidak tahu di saat kapan akan ada emergensi yang akan datang ke puskesmas, harus standby itu. Misalkan dari pasien lain gitu. Iya, betul. Seperti itu Pak. Jadi mau diproses sampai ke tingkat manapun kita siap ini. Ya, terkecuali kemarin itu saya pikir tidak ada satu bidan pun yang dimintai pertolongan datang itu. Oh, berarti kalau yang ditanyakan tadi Kang Hilman itu kalau untuk standar, kan kita berdialog nih Kang. Iya, betul. Dokter Iya. Lodek gitu Iya. kan. Saya juga kan sering minta bantuan Siap, sama dokter Pak. gitu kan. Beberapa kali gitu kan, respon baik lah. Apalagi Kang Ujang gitu. Maksud kita teh kan kita berdialog gitu kan, seperti yang disampaikan baru sifatnya tadi pengaduan gitu kan. Makanya harus ada secara pelurusan gitu kan. Makanya tadi yang Betul. seperti direktur saya tanyakan, apakah seputar SOP yang sudah ditentukan sama pihak puskesmas itu sudah benar atau tidak? Kalau Iya. tadi penjelasan dokter Laude kan Betul. sudah benar gitu Sudah kan. benar kalau itu Pak. Karena saya yakin teman-teman di puskesmas saat itu sudah memastikan Iya. bahwa layanan emergensi di desa, di mana di desa itu ada bidan yang ditugaskan, itu berjalan. Berarti sorry aku Iya. potong. Tanggung jawabnya berarti bidan desa gitu kan? Iya, betul. Betul. Iya, betul sekali Pak. Seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan standar operasional prosedur di bidan puskesmas harus tetap orang harus datang langsung, pasien langsung datang ke tempat puskesmas, gitu kan? Karena tadi kalau misalkan untuk bidan desa, karena tupoksi bidan desa itu oke, bisa bantu langsung sampai ke rumah gitu kan, gitu kan? Seperti itu kan berarti kan? Iya. Seperti itu Pak, aturan seperti itu. Berarti nggak ada masalah berarti kan? Nggak ada masalah di sini Pak, nggak ada masalah. Nah, saya sudah nanya ke teman-teman di Kes, saya sudah nanya-nanya itu. Kepala puskesmas saya sudah nanya, ternyata kasusnya itu kronologi kasusnya seperti itu. Nah, yang sempat terlintas di benak saya Kiranya pikir ada penelantaran Pak. Oke. Iya, ada penelantaran terhadap pasien. Dan alhamdulillah qadarullah itu tertolong semua Tertolong. dan selamat semua. Oke. Nah, Kayak gini Pak ya. Iya. Ini kan masyarakat tidak tahu fungsi Nah, itu tidak bidan tahu. desa, apa mewakili puskesmas kah, atau bidan Iya, puskesmas, makanya. ini tidak tahu kan Iya. fungsinya. Iya. Nah, yang Iya. tahu pusat kesehatan masyarakat adanya bidan itu di puskesmas, gitu kan. Siapapun yang ada di puskesmas pasti adalah perawat atau dokter atau bidan, gitu. Iya. Makanya dialog Ini kan kita pada konteksnya kesempatan kedaruratan. ini, ya, dialog kita pada kesempatan ini dalam kerangka untuk menyamakan persepsi Betul, terhadap sepakat dokter Lode. layanan-layanan Betul. seperti ini. Ya mungkin harapannya kan tadi gini kan. Misalkan kalau misalkan tadi tidak ada ketahuan dari masyarakat sekitar yang Iya. terjadi kasus Iya. seperti ini. Iya. Ini kan misalkan nanti ada tindak lanjut dari Dinkes. Iya, Bahwa betul. menjelaskan Iya. tupoksi bidan puskesmas seperti ini, Iya. bidan ini seperti ini. Karena kan masyarakat itu perlu Iya, edukasi. tidak tahu, kan, perlu gitu. edukasi. Yang jelas Pak begini aja Pak, kalau ada petugas kami di lapangan yang dimintai bantuan, itu ternyata mengelak tidak mau, itu bisa kontak ke kami Pak, bisa Siap. kontak ke saya juga. Siap. Nah, tapi kalau dalam kasus ini, Oke. ini benar-benar Pak, saya pun siap, Iya. ya, saya siap pasang badan mau diproses sampai ke tingkat manapun, Siap. tidak ada masalahnya. Siap. Nah, Siap. yang mana Pak? Nggak ada masalah. sebenarnya, Iya. Pas pada kejadian itu kan sarana kesehatan terdekat itu kan puskesmas. Yang lepas dari rumah. Iya. Di rumah Iya. itu kan di belakang puskesmas persis Pak. Iya. Nah, ke bidan desa itu jaraknya Malah jauh. malah lebih jauh. Iya. Berapa kilo? Nah, sontak
saya langsung bergegas ke puskesmas meminta tolong kepada kedua bidan tersebut. Iya. Jawaban bidan tersebut, bawa aja Pak ke sini. Iya. Gimana saya bawanya Bu? Bayinya pun udah keluar. Tergeletak sampai kurang lebih setengah jam di lantai. Iya. Seperti itu Pak. Nah, ya tetap kekeh nggak mau. Iya, betul. Saya langsung mencari bidan yang lain. Iya. 3 orang waktu Iya. itu Iya. ke rumah bidan. Iya. Bapak Charma sebagai tetangga ke rumah bidan desa yang bernama Bidan Yuyun. Iya. Terus adiknya pasien ke rumah bidan Herlina. Iya. Dan saya pun berangkat langsung ke bidan Indah yang ada di Pejaten. Iya. Udah beda desa lagi. Iya. Ah. Udah beda desa itu. Desa. Yang sebelah udah beda desa. Beda desa itu teh. Tapi Iya. yang ikut memberikan pertolongan itu kan memang bidan yang di desa itu kan. Iya. Di desa kita itu teh. Iya, di desa. Iya, sebenarnya sudah clear Pak, udah clear. Ya kan? enggak, setidaknya gini, ini kan Iya. posisinya kan wilayah Lebih dekatnya lebih gitu. dekat ke puskesmas. Sedangkan bidang Iya. desa ini kan lebih jauh nih posisinya. Ini kan persoalan emergensi, Pak. Kenapa Iya, tidak betul. minimal tidak Lebih dilihat dulu? didahulukan kemanusiaannya Iya, gitu kan, Pak Dokter. dilihat dulu gitu kan. Oh, treatmentnya ketika sudah dilihat harus ada nih dibawa ke puskesmas. Kan ada fasilitas ambulan. Coba Bu, hari-hari kudu dibopong-bopong. Hah? Malah mencopot. Gimana tuh? Iya, jadi Ini dalam sisi kontak medis, Mas. Kalau SOP oke lah, SOP itu. Ya, ada diskresi Ada kebijakan. diskresi lah minimal. Ini kan soal kedaruratan konteksnya. Apalagi resiko tinggi. Ya. waktu RDP awal pendudukan pendidikan itu dilaksanakan enggak? Ya itu disarankan tidak pernah mau gitu ya ke paskes gitu. Karena semua periksa pasien ini memang punya hipertensi dan resti. Udah direncanakan rujukan Iya, pasien resti. ini untuk lahiran di paskes. Ada riwayat. Iya, iya. Kan udah berumur. Hmm. Tuh gimana? Ya, Pak, kalau jadi yang saya katakan tadi itu kan memang prosedur kerja kita Iya, seperti itu ya. prosedur kita Prosedurnya hormati. seperti itu ya. Jadi memang di desa itu yang sudah ditugaskan di desa itu dia harus standby di desa itu, dan ketika ada permintaan bantuan karena ada masalah-masalah di desa itu menjadi bagian dari tanggung jawab bidan di desa itu. Iya. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh pihak keluarga saat ini untuk minta bantuan juga ke bidan desanya itu sudah tepat. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali memang bidan desanya ada di tempat saat itu dan langsung juga memberikan pertolongan. Nah, kemudian yang teman-teman di puskesmas, sekali lagi memang teman-teman di puskesmas itu kalau bicara SOP tadi itu memang benar harus standby di puskesmas. Nah, harus standby di puskesmas. Nah, tetapi di saat yang sama memang menjadi bagian dari tugas puskesmas juga untuk memastikan bahwa kedaruratan yang ada di desa itu ada yang menangani. Betul, Nah, harus dipastikan. Dan saya yakin seperti itu. Saya yakin kenapa bidannya yang dimintai pertolongan itu langsung datang juga, ya. Dia tidak menolak. Itu berarti memang sudah ada komunikasi klinis yang bagus ini dengan puskesmas. Saya yakinnya seperti itu. Pasti Pak. ada komunikasi ya. Saya yakin seperti itu. Saya Saya yakin seperti itu. meyakinkan itu belum ada komunikasi. Kenapa? Belum ada komunikasi antara bidan puskesmas dan bidan desa pada saat itu. Jadi enggak. Kami sudah tahu kalau pasien itu. Udah pasti tahu kan, itu kan datanya juga udah ada kan. Riwayat ANC-nya ada kan. Jadi ini Riwayat ANC pertanyaan kalian, ini pasien ini itu udah diketahui sama puskesmas atau bidan-bidan puskesmas. Ini termasuk ibu itu golongan resti. Udah ada riwayat ada pengecekan rekam medisnya. Restinya tuh maksud apa restinya? Iya. Udah tekanan darahnya tinggi. Yang kedua usia ya. Iya. Nah, jadi kalau kita ngikutin bahasanya SPO atau normatifnya, aturannya adalah ini pertolongan ini harusnya dipakai. Sudah diinfokan ya. Berarti pasti itu puskesmas. Yang terdekat adalah puskesmas. Puskesmas. Di klinik mah enggak. Iya. Tapi kalau istana institusi pemerintah adalah puskesmas. Puskesmas, malah puskesmas kalau lebih bagus lagi puskesmas yang ponet. Nah, bagus lagi apa? Rumah sakit. Oke. Nah, jadi di sini emang kenapa kalau ada bunyi teman-teman puskesmas SPO, emang SPO-nya gitu, SPO-nya
bidan yang di puskesmas jaga kandang di puskesmas, bidan desa jaga kandang di desa. Dan harus dipastikan proses emergensi yang terjadi di desa itu harus ada yang nangani. Dan prioritas yang nangani karena yang bertanggung jawab itu adalah bidan desa itu. Iya. Cuman- Benar, memang kalau konteks cuman- sistem. iya. Oke. Cuman gini Pak, betul. Cuman itu aturan SPO ya. Kalau dari SPO mah nggak ada yang dilepasin. Iya. Nggak ada yang dilepasin, sama-sama mempertahankan SPO gitu Pasti. ya. Cuman bahasanya mungkin kita lebih kaku. Kita akui kaku. Jangan Kita kaku. akui kaku. Kita tahu teman-teman bidan ini masih muda-muda. Ya. Masih muda-muda, jadi masih kaku, masih dalam cat pengalaman di lapangan. Ya, memang saya sudah dengar juga ke Dr. Eva itu sebenarnya dia pun itu SPO, tapi kalau ada emergency bisa kita saling menolong. Itu iya. Jadi kembali lagi ke awal, secara SPO mereka pada benar, nggak Iya, disalahin. kita hormati Iya. SPO ya, Tapi Pak. kalau misalnya untuk menolong ke emergensian, emang di situ yang disayangkan. Yaitu mungkin tadi teman-teman bidan desa ini yang bidan yang jaga di puskesmas itu masih baru, itu pun karena kebenaran THR ya. Atau PTT. THR ada 2 sama PTT sama THR ya. Yang terus terang ini akan jadi evaluasi kita. Iya, itu kan. Akan Benar. evaluasi kita. Ini salah satu evaluasi tanda kutipnya ada penilaian yang kurang atau negatif dari kita. Kalau THR gampang, ini akan rekomendasinya setidaknya tidak akan diperpanjang lagi. Enggak, saya minta, ini kan rapat resmi nih, dialog. Saya minta berita acara tertulisnya aja nanti di akhir rapat biar bisa disepakati bersama gitu. Supaya legitimit. Nah, itu. Dan saya juga minta surat ya. Iya, Nanti kita kita kirim. siapkan. Siap. Pasti kenal lah, Mas. Siap. Apa, itu Siap. adalah prosedural. Gitu ya. Makanya Resmi, Kang. Ya. jangan kaku lagi gitu. Memang tadi jadi sisinya ke apa namanya? ke fleksibilitas. Ya, itu, Iya, Kang. iya. Benar. Kan ada diskresi, Pak. Betul. Jadi artinya ya, itu yang memang di lapangan yang Masih perlu jam pemahaman, terbang, ya, perlu penyampaian. Perlu jam terbang. Dan saya kira tidak masuk ya. Apalagi tadi bidang ya. Sorry, Iya. apalagi tadi semua bidan desa katanya itu udah mengetahui pasien itu restis. Disebutkan kan namanya Haji Masito? Disebutkan. Nanti ada datanya dong. Dari riwayatnya kan. Iya, riwayatnya. Nah, itu maksud kita tadi Itu gitu. kan Yang kedaruratan. untuk kita garis bawahi bersama gitu Pak Dokter. Tadi kan apalagi pasien ini udah terdeteksi penyampaian dari teman-teman Iya. kesehatan kan bahwa ini satu usia udah lanjut, punya riwayat darah tinggi. Nah, otomatis kan emang standarnya itu harus ke paskes gitu kan. Iya, betul, Nah, Pak. standarnya karena kan udah ada riwayat. Nah, tetapi kan yang saat ini terjadi dari kejadian si pasien ini ternyata tidak ditangani sama paskes gitu kan, meskipun darurat gitu kan harapannya, karena kan tadi apapun ya itu buat nanti evaluasi bersama lah ya, meskipun tadi ada kalau melihat standar prosedur harus stay di kandang gitu kasarnya. ada diskresi. Nah, tetapi kan kalau melihat ini pasien bukan pasien yang normal, pasien yang di atas normal, yang tidak normal, harusnya emang benar-benar tadi apa tindakan Dipantau. kemanusiaannya harus didahulukan gitu. Nah emang tuh kejadian itu saya Nah, iya. mau ke puskesmas pada waktu itu pada jam 4:20 kalau nggak salah. Nah emang tujuan saya mengeluarkan kendaraan roda 4 mau bawa pasien ke puskesmas. Emang permintaan adanya pasien suruh dibawa ke puskesmas. Iya. Pada saat itu saya membuka pintu mobil dan sudah terdengar suara jeritan bayi. Saya menghampiri dan bayi sudah tergeletak Iya. di lantai, posisinya di depan Iya. pintu. Kalau sumbang saran ke akar, itu proses prasaradis kita 2-3 jam. Oh iya. Ya kan, Harusnya secepatnya dibawa ke rumah sakit. benar. Mana? Kan Satu lagi, Pak. siap. Ada, Kan. ada orang ada di rumah. Ya. Ya kan kita nggak tahu kan, yang tahu dokter, kita Iya. bukan dokter. Jadi Iya, ini Mas, saya kasih tahu Iya. dong. Iya, makanya perlu edukasi juga. Iya, seharusnya dokter yang mengedukasi kita, para medik. Ya, benar. Nah ini kan jadi kan kita udah sepakat semua sama-sama ini ya bahwa memang kasusnya ini adalah apa namanya resti. Resti. Nah kalau prosedur di kami yang namanya resti itu ya itu biasanya dilakukan rujukan dini berkala. Rujukan dini berkala. Dan itu sejauh keterangan yang Tidak saya ada. korek ya itu semua sudah diberikan. Diberikan. Rujukan dini berkala itu. Nah, karena memang ada tahapan-tahapan, ada prosedur pemeriksaan lebih lanjut
yang hanya bisa dilakukan di vaskes yang lebih tinggi. Nah, tapi ya kami dapat informasi bahwa saat itu ditolak terus sama pasien. Nah, mungkin karena berbagai pertimbangan. Nah, jadi artinya kalau mau diproses secara menyeluruh kasus ini, sebetulnya ya titik-titik lemah yang harus kemudian kita ambil hikmahnya itu banyak. Iya, kita kan Kalau dari perbaiki. kalau untuk itu bersama nanti lah. itu urusan apa Iya. nanti dari pihak keluarga gitu. Iya. Pak. Nah, jadi Kalau gitu, Pak. kalau potong. Iya. Kalau kita kan hanya mendampingi dan coba Iya. mendiskusikan gimana sih pendapat dari teman-teman Iya. kesehatan Iya. dan supaya nanti ada edukasi. Ini kan alhamdulillahnya ini kan yang kita alhamdulillah dan kita syukuri itu pasien selamat. Iya. Bayi selamat gitu Iya. kan. Bayangkan kalau kedepannya ada hal seperti ini dengan Hmm. pasien tidak selamat, bayi Iya. tidak selamat. Iya. Ini kan untuk kepentingan Bersama. kinerja teman-teman Iya. bersama kan Iya. gitu. Iya. Gitu. Ya tugas kita sebagai tim pendamping di lembaga bantuan Juga. hukum ya Pak Dokter Iya. bukan sekali dua kali bersama-sama Cakra, Sepetap, Iya, jaringan siapa? kita gitu LH, kan, sering dulu. bantu lah gitu kan. Iya. Nah, kan respon cepat itu yang kita butuhkan gitu. Harapannya bisa tidak hanya di pimpinan dinkesnya saja gitu Pak Dokter yang respon cepat. Saya kalau WA Pak Dokter udah langsung dibalas. Kadang masih otomatis jam sholat, setelah sholat pasti menghubungi. Kan gitu harapannya, iya kan gitu kan. Pak Dokter kan selalu settingannya kan gitu, kalau pagi sholat itu otomatis jawaban WhatsApp-nya. Nah harapannya ini sampai turunan-turunan dari tingkatan atas sampai bawah pun harus seperti itu gitu Iya, harapannya. harapan kita kan Betul, kan? begitu memang. Nah, harapan kita kan saya sudah wanti-wanti juga ke puskes yang Iya. masuk di binaan saya. Iya, binaan dia- kami. betul, Nah, betul. sekarang di dinas kesehatan itu Pak dibuat kelompok-kelompok binaan, Ada klaster-klaster binaan. Wilayah-wilayahnya. Nah, jadi di kami itu ada 5 klaster aja ya. Ada 5 klaster. Kalau saya itu masuknya di klaster Telaga Maya, itu ada 10 puskesmas. Saya udah wanti-wanti ke puskesmas. Jadi mengambil pelajaran besar dari kasus yang terjadi di Cibubaya atau itu. Kami berharap memang kasus itu kasus terakhir Pak. Betul. Iya. Betul. Nah, jadi persoalan komunikasi yang terjadi di sini, kalau saya bilang ini persoalan komunikasi. Iya, betul. Nah, Isu persoalan betul, komunikasi yang betul. terjadi di Betul. teman-teman kita di Cibuaya, saya berharap itu adalah hal terakhir yang terjadi. Tidak pernah terjadi lagi di tempat lain di Kabupaten Karawang ini. Saya udah wanti-wanti ke puskesmas begitu. Siap. Nah, dan mudah-mudahan mereka juga benar-benar bisa mengambil pelajaran berharga dari kasus ini. Nah itu dia. Nah, dan satu lagi yang saya pastikan ya, karena memang semua desa itu sudah ada bidannya, semua desa sudah ada bidannya. Ya, saya minta ke kepala puskesmas dipastikan setiap saat bahwa bidan yang ditugaskan di desa itu memang selalu standby di situ untuk memberikan pertolongan. Nah, kalau perlu bidan-bidannya apa namanya mengeser, membagikan ya kontak yang Nah, itu. lebih mudah Betul. untuk dihubungi. Iya. Betul. Aksesnya ketika lebih mudah. terjadi hal-hal semacam Betul, ini. betul. Karena di Semudah satu dokter sisi- lawat deh kalau di WA lah gitu. Siap. Karena di satu sisi teman-teman di puskesmas memang harus standby di situ. Harus standby. Karena kita tidak tahu dalam tempo 24 jam dalam sehari itu di saat kapan nanti akan ada emergensi yang akan sudah langsung datang Iya. ke puskesmas. Harus ada itu, memang harus Betul. SOP memang begitu. Nungaronda lah ya. Iya. Nah, tapi yang layanan di desa, apalagi yang itu ada misalkan kejadian emergensi, harus dipastikan juga bahwa ketika masyarakat nanti minta bantuan untuk emergensi itu harus bidan desanya harus seperti itu. Siap, Pak Dokter. Nah, itu saya udah wanti-wanti Pak, saya udah tindak lanjuti di tim binaan saya sudah tindak lanjuti. Aman Karena lah saya- di iya, Pak Dokter. karena saya tidak ingin kejadian ini masih terulang lagi. Iya. Seperti itu. Nah, Siap, paling itu Gimana, dia. pihak Dulu keluarga? sebentar, Dep. Tadi Pak Kepala. Ya intinya gini, kalau misalkan ya dialog ini kan udah disambut baik sama Dinkes gitu kan. Iya, Kalau betul. untuk hal-hal yang nanti akan kita tindak lanjuti kemana atau apa, itu kan dari keyakinan keluarga bersama teman-teman nantinya kan gitu kan. Yang penting poinnya hari ini tuh udah ketemu dengan pihak dari teman-teman dinas kesehatan, menyampaikan ya bahwa akan ada evaluasi gitu kan. Ya nantinya kedepannya akan lebih baik kan gitu, meskipun tadi ya kalau menurut Dokter Laude kan kalau kerana hukum agak irisannya agak jauh atau gimana ya, tapi nanti ada hak-hak kita yang nanti akan kita lakukan. Yang penting minimal ada sanksi iya, dari inilah. yang Dinkes penting ke ada bidan evaluasi. tersebut. Bahkan tadi kalau dari Pak Haji bilang ya kalau untuk tadi dugaannya ada tenaga THL itu kan, dugaannya di sana ya mungkin kalau kan ada dugaan lalai kayak gini atau dugaan miskomunikasi seperti ini yang mengganggu apa kenyamanan pasien atau masyarakat, nanti akan nggak diperpanjangkan gitu kan, paling gitu. Paling sementara gitu deh. Iya. Ya. Takut udah siang ini teh. Jumatan. Jumat barokah ini loh. Siap. Mudah-mudahan berkah buat semua lah.
ya Amin. masing-masing mengedukasi masyarakat Iyalah. lah. Betul. Kita juga tugasnya bukan di ranah hukum Iya. non litigasi saja atau Iya. litigasi, tapi Sudah, juga sudah kita pasti. pendidikan gitu. Iya, pasti Mengedukasi masyarakat. Kita benar-benar ambil pelajaran berharga ya bagi ini kasus ini. Cuma Siap. ditambahin mungkin ya, karena ini menyangkut nyawa ya. Iya. Menyangkut nyawa manusia. Kalau kami si penggiat hak asasi manusia, siapapun yang diduga dibengkalakan hak asasinya untuk mendapatkan kesehatan, keselamatan nyawanya, itu kami sangat respect banget. Ya, apalagi makanya kesini kami minta pernyataan bahwa sudah dilakukan, ada SOP-nya, benar SOP-nya itu cukup sebenarnya, karena kami juga tidak paham dengan kejadian ini. Oh, SOP-nya benar harus tinggal di tempat, dan bidan desa udah hanya memastikan Dipang-pang nanti sama SOP-nya. SOP itu ada benar, Iya. dan bidan itu tidak melakukan kesalahan, tidak melalui prosedur ke itu aja. Kalau emang melakukan nggak ada SOP kata Dr. Laude, saya sikat. Dan SOP itu kan mengatur juga bagaimana jika pasien emergensi gitu kan. Sebelum SN bicara sudah SN bicara. Iya. Iya. Ya alhamdulillahnya begitu ternyata Pak. Kita udah gali ininya, kronologi kejadiannya ternyata begitu. Nah, makanya ya tadi saya bilang kodar luas itu alhamdulillah selamat. Iya, betul itu Pak Dokter. Dan mudah-mudahan juga apa namanya si dedeknya ibunya sehat terus gitu ya. Tumbuh kembangnya bagus, ya mudah-mudahan ya. Ya. Apa namanya? Anak keberapa ya? kelima. Lima. Terus melebihi ya. Lebih keluarga berencana ya. Kawin deh, Pak. Kayak Iya, anak pertama meninggal, kawin deh. Oh, iya. Anak-anak Tidak deh. disarankan. Wajar bener kan.